Hai guys, nama saya Andre John Tambunan. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Lubuk Muti, tepatnya di kelas 11 PS2. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari sosiologi, yaitu integrasi dan reintegrasi sosial. Oke, baiklah. Reintegrasi dan reintegrasi sosial. A. Integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kependudukan, sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama adalah integrasi normatif. Yang kedua adalah integrasi fungsional. Dan yang ketiga adalah integrasi kursif. Proses integrasi. Yang pertama, proses interaksi, yaitu merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan ditandai adanya kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Yang kedua, proses identifikasi. Ialah proses yang dapat terjadi mangkala masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Dan yang ketiga, proses kerjasama, yaitu kooperatif. Menurut Charles H. Cooley mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Melalui kerjasama, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi yang merupakan fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Yang keempat, proses akomodasi. Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tersebut kehilangan kepribadiannya. Dan yang kelima, proses asimilasi. Proses asimilasi adalah suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara perorangan ataupun kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi suatu kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Yang keenam, proses integrasi merupakan proses penyesuaian antar unsur masyarakat yang berbeda hingga membentuk suatu keserasian fungsi di dalam kehidupan. Dalam integrasi sosial terdapat kesamaan pola pikir, gerak langkah, tujuan dan orientasi serta keserasian fungsi dalam kehidupan. Adanya hal ini dapat mewujudkan keteraturan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi sosial. Yang pertama, tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma sosial. Yang kedua, norma yang berlaku konsisten dan tidak ubah-ubah. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang hendak dicapai. Yang keempat, adanya anggota masyarakat yang merasa saling bergantung dalam mengisi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kelima, dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Selanjutnya, reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan modal sosial dan kohesi sosial.
dalam berintegrasi sosial, sarana mengendalikan konflik sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berkonflik dengan tujuan untuk menetralkan ketegangan-ketegangan yang timbul dari dampak konflik. Contohnya melalui kompromi antar perwakilan yang berkonflik melakukan perdamaian dan menyadari kesalahan tindakan yang telah diperbuatnya. Oke guys, sekian video pembelajaran saya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.